Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan aplikasi dari tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Data Mining untuk menentukan kebutuhan penambahan buku di Perpustakaan Depan SMK Negeri 8 Jakarta dengan metode K-means clustering. Perkenalkan, nama saya Rifki Arya Putra dengan NPM 2021-435-00019. Saya berasal dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Tugas akhir ini saya kerjakan di bawah bimbingan Ibu Niwayan Parwati Septiani selaku dosen pembimbing materi dan juga Ibu Wanti Rahayu selaku dosen pembimbing teknik. Penelitian ini saya lakukan di SMK Negeri 8 Jakarta, khususnya di bagian pengelolaan perpustakaan depan. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas latar belakang saya sebagai alumni, serta adanya kebutuhan dari pihak sekolah untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan koleksi buku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu pihak perpustakaan dalam mengidentifikasi kategori buku yang sering dan jarang dipinjam, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengadaan buku baru. Mari kita mulai menjalankan aplikasinya. Ini adalah tampilan awal yaitu dari menu login. Di sini pengguna diharapkan untuk memasukkan username dan password yang benar yang sudah terdaftar di dalam database. Pertama, kita akan mengakses sistem dari user pustakawan. Klik tombol login. Nah, di sini kalau jika password atau username salah, terdapat warningnya. Nah, kita akan memasukkan ulang passwordnya dan juga username-nya. Nah, kalau username dan password sudah benar, maka pengguna akan masuk ke dalam sistemnya. Di sini, hak akses pustakawan hanya bisa melihat dan mengakses menu daftar buku, daftar kategori, data pinjam, clustering, dan menu hasil. Pertama, kita akan ke menu daftar buku. Di menu daftar buku ini, pengguna bisa menambah data buku baru dengan klik tombol tambah dan mengisi data dari buku baru itu. Jika sudah mengisi semua datanya, klik tombol simpan. Dan data berhasil ditambahkan. Data yang sudah berhasil ditambahkan tadi akan muncul pada akhir tabel dengan kode buku BK00771, judulnya ini, kategori, pengarang, penerbit, dan juga halaman. Selanjutnya, pengguna bisa menghapus dari salah satu data buku ini dengan mengklik salah satu datanya dan klik tombol hapus. Di sini ada pesan konfirmasi. Jika ingin menghapus, klik tombol ya. Jika tidak, tombol no. Kita klik tombol yes dan data berhasil dihapus. Kita lihat apakah sudah benar dihapus. Nah, BK0771 sudah berhasil dihapus. Nah, selanjutnya pengguna bisa mengedit dari salah satu buku ini. Sebagai contoh, buku 001.
klik tombol ubah. Kita akan mengubah jumlah halamannya menjadi 130. Klik tombol perbarui. Dan data berhasil diperbarui. Kita akan lihat jumlah halamannya sudah berubah. Di sini juga ada field untuk pencarian. Keywordnya itu berdasarkan dari keyword judul. Contohnya keyword novel. Nah, di sini menampilkan judul buku yang mengandung keyword novel. Kita akan beralih ke menu daftar kategori. Di menu daftar kategori ini juga sama kayak daftar buku. Pertama, pengguna bisa menambah data kategori baru. Klik tombol tambah dan isi nama kategorinya. Klik tombol simpan. Data berhasil ditambahkan dan kita cek pada tabel sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya, pengguna bisa mengedit data kategorinya dengan mengklik salah satu datanya, klik tombol ubah. Nama kategorinya kita akan ubah menjadi remaja. Klik tombol perbarui. Nah, di sini kode 23 kategori yang Skyfi tadi sudah berhasil berubah menjadi kategori remaja. Untuk menghapusnya, klik salah satu datanya saja dan klik tombol hapus. Klik ya. Data berhasil dihapus. Selanjutnya itu kita beralih ke menu data pinjam. Nah, di data pinjam ini kita bisa menambah kategori secara manual. Klik tombol tambah. Pengguna diwajibkan untuk mengisi tanggal pinjam dan tanggal kembali terlebih dahulu. Selanjutnya mengisi data peminjamannya. Nah, untuk memilih bukunya, kita tinggal klik tombol yang bertuliskan 3 titik dan menampilkan nama judul buku. Di sini kita langsung mencari saja ya dengan keyword Hans. Nah, buku ini akan kita pinjam. Nah, data buku ini otomatis terbaca ke field-fieldnya masing-masing. Kita akan masukkan jumlah peminjaman bukunya 1. Klik tombol tambah. Nah, konfirmasi di sini mau tambah buku atau tidak. Kita tidak ya, langsung aja simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Di sini kita lihat datanya di paling akhir. Nah, sudah berhasil teman-teman. Nah, untuk di detail ini kita bisa melihatnya itu dengan mengklik salah satu datanya pada tabel. Seperti contoh, data peminjaman yang sudah kita input tadi, yaitu namanya Rifki. Nah, detail peminjaman itu adalah segini. Di sini ada fitur untuk menghapus seluruh data peminjaman ini. Hanya mengklik tombol hapus dan ada konfirmasi penghapusannya. Kita klik tombol ya. Nah, semua data berhasil dihapus. Nah, jika pengguna punya data peminjaman berbentuk Excel, kita bisa import dengan klik tombol import, pilih letak filenya ada di folder mana. Nah, ini adalah file Excel-nya. Kita langsung klik tombol open saja.
Nah, import berhasil. Dan langsung menampilkan data-data peminjamannya pada tabel. Dan kita bisa melihat detailnya di bawah sini dengan mengklik salah satu data peminjamannya. Di sini juga ada fitur pencarian dengan membaca nama. Contohnya itu Lintang. Nah, di sini tampilkan nama-nama yang ada keywords lintangnya. Oke, kita beralih ke menu utama, yaitu clustering. Di sini teman-teman bisa lihat ada data atribut. Untuk sebelum masuk ke perhitungannya, pengguna diharapkan memasukkan dua sentroid. Di sini saya contohkan kode buku BK7 itu kita pilih ke sentroid yang jarang dipinjam atau C0. Klik yes dan langsung memilih sentroid yang kedua, yaitu kita pilih kode bukunya BK190. Klik ya. Nah, di sini bacaannya sentroid satu dipilih, siap untuk proses clustering. Pengguna tinggal klik tombol hitung dan akan menghasilkan perhitungan dengan jumlah iterasi yaitu 3. Di sini kita bisa lihat teman-teman hasil perhitungannya. Di sini adalah iterasi 1, iterasi 2, dan iterasi terakhir yaitu 3. Di iterasi 3 ini ada hasil akhirnya, yaitu sering dipinjam 143 buku, jarang dipinjam 627 buku. Jika pengguna ingin menghitung ulang dengan sentroid lain, tinggal klik tombol reset dan sudah terhapus semuanya. Pengguna diharapkan memasukkan ulang atau memilih dua sentroid yang terbaru. Di sini saya akan memilih BK47 sebagai klaster jarang dipinjam dan BK45 sebagai klaster asentroid sering dipinjam. Nah, klik tombol hitung, jumlah iterasinya juga sama, yaitu 3. Hasil akhirnya juga sama, sering dipinjamnya itu 143 buku dan jarang dipinjamnya itu 627 buku. Nah, jika pengguna sudah menghitung semuanya, perhitungan clustering, di sini ada klik tombol simpan untuk menyimpan data perhitungannya. Nah, hasil clustering berhasil disimpan dengan kode CLS0004. Hasil clustering CLS004 tadi sudah tersimpan di menu hasil. Kita bisa langsung pilih aja ke CLS0004. Klik tombol tampil. Nah, ini adalah tampilan buku-buku yang termasuk ke dalam klaster sering dipinjam dan juga jarang dipinjam. Kita juga bisa melihat ada pie chart dari distribusi clustering buku. Klaster sering dipinjam dan juga klaster jarang dipinjam. Di bawahnya terdapat bar chart rekomendasi penambahan buku berdasarkan kategori buku. Di sini kita bisa lihat kategori novel itu yang paling banyak dipinjam dengan total 110 buku. Di sini juga ada kesimpulannya. Berdasarkan hasil clustering, kategori novel merupakan kategori buku yang paling sering dipinjam, jumlah 110 buku. Disarankan untuk menambah koleksi buku pada kategori ini untuk memenuhi minat baca pemustaka. Oke, saya akan melanjutkan dengan hak akses kepala perpustakaan. Masukkan username dan password yang benar. Klik tombol login. Nah, bedakan teman-teman tampilan
dengan hak akses ke kepala perpustakaan dengan pustakawan. Di kepala perpustakaan ini hanya bisa mengakses menu hasil dan juga laporan. Menu hasil sama kayak pustakawan tadi, kita memilih kode klasternya dan klik tombol tampil. Kita lanjut ke menu laporan. Nah, untuk melihat hasil dari clustering tadi, kita tinggal milih jenis laporannya, yaitu laporan clustering. Di sini pengguna diharapkan untuk memilih kode clustering yang tadi, yaitu CLS 004. Klik tombol tampil. Nah, ini adalah laporan hasil clustering yang sudah kita hitung tadi. Jika pengguna ingin mencetak laporannya sebagai bentuk PDF, klik tombol print. Di sini kita pilih Microsoft Print to PDF, klik tombol OK. Lalu, pengguna bisa menamai dengan laporan clustering. Klik tombol Save. Kita lihat di dokumen. Ini kita langsung enter saja. Nah, ini adalah tampilan hasil cetak PDF laporan hasil clustering. Nah, oke. Semua menu sudah kita pelajari dan saya mencukupkan sampai sini saja. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.